Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, keutamaan dan kemuliaan yang senantiasa dan terus-menerus Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Fala haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah. Di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembicaraan hadis yang ke-24, hadis yang cukup panjang, di mana di dalam hadis ini, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya untuk jangan saling menzalimi, karena sesungguhnya Allah telah haramkan kezaliman itu terhadap dirinya. Kemudian juga tuntunan kepada hamba untuk senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena asalnya manusia itu tersesat. Tidak ada yang diberi hidayah kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Maka mintalah hidayah itu kepada Allah, niscaya Allah akan berikan hidayah kepada kita. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali menyuruh hambanya, ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Semua dari kalian dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imukum. Maka mintalah makan kepadaku, mintalah rezeki berupa makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bagaimana konsep rezeki di dalam Islam, dan dari sana kita bisa mengetahui bahwa Islam bukan hanya mengatur urusan agama, ibadah, tetapi dalam hal muamalat, dalam hal interaksi seseorang dengan manusia yang lain, bagaimana bisa mengusahakan nikmat dan rezeki dari Allah, itu pun diatur di dalam Islam. Maka daripada itu kita dituntun untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah,
untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Kalian tidak akan mampu untuk mengiranya. Oleh karena itu, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sudah perkara yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba manakala menginginkan nikmat itu bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri nikmat Allah, maka niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tetapi kalau kalian ingkar terhadap nikmat, niscaya azabku sangatlah pedih. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam keterangan ini Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah berupa makanan, minuman yang menjadi penegak hidup kita, yang dengannya akan membantu kita untuk melakukan aktivitas dalam hidup kita, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Maka daripada itu, seseorang hendaknya mensyukuri nikmat Allah berupa makanan dan minuman ini. Setiap kali dia makan, dia mengucap alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan meridhai semua nikmat berupa makanan dan minuman yang diberikan kepada dia. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yardha lakum ayyakulal akalata fayahmaduhu alaihi wa yashrabu syurbata fayahmaduhu alaihi. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian manakala kalian makan suatu makanan lalu kalian memuji Allah atas makanan itu, atau kalian meminum suatu minuman lalu kalian memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman tersebut. Nah, dan dari kesyukuran terhadap nikmat makanan dan minuman, hendaknya kita memastikan bahwa apa yang kita dapatkan dari rezeki berupa makanan dan minuman, kita jamin kehalalannya, dan kita mencukupkan diri dari yang halal-halal saja, dan kita buang segala yang haram. Hendaknya kita bersikap zuhud. Zuhud itu meninggalkan segala yang haram, meninggalkan segala yang syubhat, yang tidak jelas, yang samar antara halal dan haram. Itu orang yang zuhud. Maka ini dari hal yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta yang baik-baik, dari makanan yang thayyib, yang baik, yang halal, halalan thayyiba, apa yang telah diberikan kepada kalian. Washkuru nikmatallah, dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Menunjukkan bahwa ibadah dan kesyukuran ini dua hal yang tidak mungkin lepas. Hamba yang bersyukur adalah hamba yang semakin kuat dalam beribadah kepada Allah. Dan ibadah nanti benar manakala dasarnya, landasannya adalah kesyukuran kepada Allah. Makanya Allah sering gandengkan dua ini, balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Dan hanya kepada Allah kalian beribadah, kemudian jadilah kalian hamba yang bersyukur. Nabi Nuh alaihi salam dipuji oleh Allah dengan dua sifat ini.
sifat penghambaan dan sifat kesyukuran. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba Allah yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah. Kemudian dia adalah hamba yang banyak mensyukuri nikmat Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat ibadah beliau yang luar biasa, ibadah beliau yang tiada henti, hingga bengkak-bengkak lututnya Rasulullah SAW karena terlalu sering ruku dan sujud kepada Allah. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa ibadahmu begitu hebat? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah sudah ampuni dosamu, baik yang lalu dan yang akan datang? Kau sudah dijamin ya Rasul. Untuk apa ibadah sedemikian hebatnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Menunjukkan bahwa penghambaan tidak mungkin bisa lepas dengan nilai kesyukuran. Hamba yang baik manakala dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berani mengkonsumsi harta yang haram, memakan makanan yang haram, maka ini sebagai pertanda bahwa dia selalu diikuti oleh syaitan, dan dia selalu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitanlah yang mengajak dia untuk memakan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Makanlah segala yang ada di permukaan bumi halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kemudian Allah ingatkan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah syaitan diantaranya akan menjerumuskan kalian untuk memakan yang haram. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini para jamaah sekalian, orang yang berani mengkonsumsi yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Dan ketika dia berani mengkonsumsi yang haram, maka itu berarti dia telah rela untuk memasukkan bara api ke dalam perutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aulalah." Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas bagi dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim di dalam hidup hendaknya belajar untuk bersifat dengan sifat qanaah. Dia merasa cukup dengan yang halal-halal saja dan menjauhkan diri dari perkara yang haram. Dia menganggap bahwa lebih baik memakan rezeki yang sedikit, yang penting halal, ketimbang memakan rezeki yang haram, rezeki yang banyak namun dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala binasakan umat terdahulu. Salah satu sebabnya dikarenakan mereka berani mengkonsumsi yang haram. Lihat Bani Israel, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya dari sekian sebab pelanggaran mereka adalah disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa aklihimus suhud wa qad nuhu anhu. Dan sungguh mereka telah memakan yang haram padahal mereka dilarang darinya. Labi sama kanu ya'malun. Sungguh amat buruk, kata Allah, apa yang telah mereka lakukan itu, dari memakan makanan yang haram, wal iyadu billah. Nah ini para jamaah, dan memakan yang haram ini juga adalah petaka bagi dirinya, malapetaka bagi hidupnya.
yang menyebabkan Allah tidak akan mendengarkan munajatnya dan permohonannya. Dia bermohon, berdoa kepada Allah, tetapi ketika dia masih mengkonsumsi yang haram, maka doa orang yang seperti ini tidak akan didengarkan. Hadis yang masyhur disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, juga disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun." Allah itu zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para nabi dan para rasul. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian para rasul, makanlah dari rezeki yang baik-baik dan lakukanlah amalan saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya kami tahu apa yang kalian kerjakan. Digandengkan antara amal saleh dengan memakan rezeki yang halal. Sebab dua ini sangat berpengaruh. Orang yang memakan rezeki yang halal akan tergerak melakukan amalan soleh. Sementara orang yang biasa mengkonsumsi yang haram, inilah yang menyebabkan dia malas melakukan amalan soleh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para rasul untuk mengkonsumsi yang halal, selanjutnya lakukan amalan soleh. Sebab itu yang menguatkan kamu untuk beramal soleh. Kemudian sebagaimana Allah perintahkan para rasul, Allah juga perintahkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar. Kemudian Nabi menyebutkan seseorang yang mengadakan suatu perjalanan panjang, asy'atha akbar, berambut kusut masai lagi berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, dia pun menadahkan tangannya ke atas langit seraya mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhan wahai Tuhan. Dia berdoa, bermunajat kepada Allah. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya akan didengar oleh Allah? Lihat orang ini, dia mengumpulkan sebab-sebab doa itu terkabul, tetapi ternyata karena ada penghalangnya Allah tidak dengar doanya. Lihat, dia dalam keadaan safar. Doanya musafirin itu diantara doa yang mustajabah. Rasulullah pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti terkabul, tidak diragukan kata Nabi. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Wa da'watul musafirin, doanya orang yang sedang safar. Wa da'watul walid ala waladih, dan doa orang tua untuk anaknya. Ini doa yang mustajabat. Salah satunya ternyata adalah doanya orang yang safar. Lihat ini orang, dia mengadakan safar, berdoa, berarti itu tempat terkabulkannya doa. Kemudian orang ini ketika berdoa disebutkan kondisinya, rambutnya kusut masai, berdebu, nampak bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah. Ini pun kondisi yang menyebabkan doa terkabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min asy'atha aghbara dhi tamraini la yu'tihi lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah." Betapa banyak kata Nabi orang yang dia berambut kusut masai dan berdebu, pakaiannya terlihat menunjukkan bahwa dia sangat butuh kepada Allah.
Nah, orang yang seperti ini, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan dengarkan sumpahnya. Berarti kondisi ini kondisi yang menyebabkan doanya pun akan terkabul. Kemudian orang ini menadahkan tangannya ke atas langit. Ini pun sebab doa itu terkabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian tabaraka wa taala, maha malu lagi maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya apabila dia menadahkan tangannya kepadanya, lalu dia menurunkan tangannya tersebut, kemudian tidak terkabul doanya. Artinya apa? Salah satu sebab doa itu terkabul manakala kita mengangkat tangan seperti ini. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad SAW, kalau beliau bersungguh-sungguh di dalam berdoa, beliau sampai mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya. Iya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian orang ini selain daripada itu, dia pun berdoa dengan bertawassul dengan menyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ini pun sebab terkabulkannya doa. Karena salah satu bentuk doa yang diperintahkan di dalam Quran adalah berdoa dengan menyebut asma Allah. Dengan menyebut asma Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah nama-nama yang maha indah itu, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna. Itu salah satu doa mustajabah. Lihat 4 sebab yang menjadikan doa itu terkabul ada pada orang ini. Dia sedang safar, berambut kusut masai berdebu, menampakkan dirinya sangat butuh kepada Allah. Dia menadahkan tangannya ke atas langit, dia menyebut asma Allah. Tetapi ternyata apa? Doanya tak terkabul karena satu penghalang saja. Apa itu? Dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabulah. Maka bagaimana bisa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa amal soleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih mengkonsumsi yang haram. Ibnu Abbas pernah berkata, la yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haram. Ibnu Abbas, sahabat sagirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau turjumanul Quran, mufassirul Quran. Kata Ibnu Abbas, Allah tidak menerima salat seseorang yang di dalam perutnya masih ada makanan yang haram. Allah tidak menerima salat seseorang, kata Ibnu Abbas, yang di dalam perutnya masih ada sesuatu yang haram. Nah, Allah tidak terima sedekah dari sesuatu yang haram. La yaqbalullahu salatan illa bituhur. Allah tidak terima salat tanpa bersuci. Wala yaqbalu shadaqatan min gulul. Dan Allah tidak terima sedekah kalau dari sesuatu yang haram. Haji, orang yang melakukan ibadah haji tapi dia dapatkan hartanya dari yang haram, jangan harap hajinya mabrur. Allah tolak haji yang seperti itu. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ketika dia berkata labbaik wa sa'daik, Allah jawab la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada labbaik bagimu. Labbaik itu kan ucapan orang yang melantunkan ketika dia memenuhi panggilan Allah untuk haji. Dia berkata, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku bahagia memenuhi panggilanmu. Tapi subhanallah, karena dia haji dengan yang haram, Allah katakan la labbaik, aku tidak mau, wala sa'daik, aku tidak berbahagia dengan kedatangan dirimu. Subhanallah, ditolak hajinya gara-gara apa? Gara-gara seperti. Maka jangan harap hajinya mabrur. Nah, Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.
Nah, sebesar-besar harta yang haram itu adalah riba, jamaah sekalian. Ini sebesar-besar harta haram di dalam Islam, riba. Riba ini sangat mengerikan. Iya, orang yang berani mengkonsumsi riba walaupun sedikit saja, itu sudah mengerikan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittah wa salasina zanyah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang. 1 dirham itu, Pak, mata uang perak. Dirham itu mata uang perak. Kalau dikonversikan ke gram, 1 dirham itu sekitar 3 gram. 3 gram perak. Nah, sekarang harga gram itu murah sekali sekarang. Nah, terakhir saya lihat sekitar 15.000 1 gramnya. 1 dirham kali 3 berarti sekitar 45.000. Perhatikan kata Nabi, 1 dirham riba sekitar 45.000 yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba, itu dosanya lebih berat dari 36 sittah wasalasina zanyah, 36 kali berzina. Nauzubillahi min zalik. Zina itu bukan dosa kecil, dosa besar. 1 kali berzina aja sudah dosa besar. 36 kali berzina masih lebih ringan daripada orang yang makan riba 1 dirham. Baru 1 dirham itu. Nauzubillahi min zalik. Nah, makanya pernah disebutkan ada cerita, ada seseorang, kisah nyata, Pak. Dia ketika melihat ada orang yang jalan sempoyongan, ya, karena mabuk teler. Dia lihat, dia seakan-akan ingin mengambil bulan. Orang mabuk. Nah, maka dilihat orang ini, betapa mengerikannya akibat khomer ini, minuman yang memabukkan ini. Sampai dia bersumpah, demi Allah, katanya. Orang yang tadi melihat orang yang mabuk tadi, dia bersumpah, demi Allah, istri saya tertalak. Andaikan ada sesuatu yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih berbahaya dari khomer. Dia bersumpah, dia pertaruhkan istrinya. Istri saya tertalak kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam perut manusia yang lebih berbahaya daripada khomer. Ini orang ucapkan waktu itu, Pak, di zamannya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Maka setelah dia berucap seperti itu, dia pun merasa bimbang. Ini ucapan saya tadi benar atau tidak ya? Sebab istri saya tertalak ini. Kalau tidak benar ucapan saya itu, dia sudah bersumpah. Akhirnya dia datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dia tanyakan kepada Imam Malik tentang masalahnya tadi. Kata Imam Malik, kamu kembali dulu, ya. Nanti saya mau bahas masalahmu ini di dalam Quran dan hadis. Besok kamu kembali lagi. Akhirnya nurut orang ini, besok kembali lagi dia. Tanya lagi sama Imam Malik, wahai Imam, bagaimana masalah saya kemarin itu? Kata Imam Malik, imra'atuka thalik, istrimu tertalak. Berarti ucapannya tidak benar. Istrimu tertalak, kata Imam Malik. Loh, kenapa bisa, wahai Imam Malik? Laqad tasaffahtu kitab Allah. Aku sudah bolak-balik Quran ini, hadisnya Nabi sudah kukaji, dan aku tidak mendapati sesuatu yang lebih mengerikan melebihi riba. Riba lebih berbahaya daripada khamar. Riba lebih berbahaya, kata Imam Malik, daripada khamar. Kenapa? Karena di dalam Quran tidak ada dosa yang ancamannya diperangi oleh Allah kecuali riba. Allah berfirman, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih, umumkan perang melawan riba, orang-orang pemakan riba. Dan tidak ada dosa yang seperti itu ancamannya dalam Quran, kata Imam Malik. Istrimu tertalak. Subhanallah. Karena riba ini ternyata lebih berbahaya daripada khamar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dia
melihat dari harta-harta yang ada pada dirinya. Apabila harta tersebut adalah harta yang halal, maka dia mencukupkan diri darinya dan dia menjauhkan diri dari harta-harta yang haram, apalagi sudah bersinggungan dengan riba. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rezeki yang Allah Subhanahu wa taala singgung berupa makanan dan minuman. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menyuruh para hambanya kembali mengingatkan akan nikmat yang lain yang mereka butuhkan selain makanan dan minuman, yaitu nikmat pakaian. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin." Setiap dari kalian dalam keadaan 'arin, yaitu telanjang, tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka daripada itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Nah, ini lanjutan hadisnya. Jadi kembali Allah ingatkan nikmat pakaian. Dan di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala pun menyinggung tentang nikmat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan pakaian untuk manusia agar mereka bisa menjaga kehormatan diri mereka, agar mereka bisa menutup aurat-aurat mereka dan bisa melindungi mereka dari teriknya panas dan dari dinginnya hujan. Allah Subhanahu wa taala jadikan pakaian untuk mereka, dan ini nikmat Allah sebutkan di Quran di surat An-Nahl ayat 81. Surat An-Nahl ini disebut oleh para ulama dengan suratun ni'am, surat yang berisi nikmat-nikmat. Itu nama lainnya surat An-Nahl, karena memang di ayat ini sangat banyak penyebutan tentang nikmat-nikmat. Nah, salah satu yang disebut adalah nikmat pakaian. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan dia menjadikan untuk kalian pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian dari teriknya panas, pakaian-pakaian yang bisa menjaga kalian di saat kalian perang, melindungi kalian. Demikianlah nikmat itu Allah sempurnakan atas kalian agar kalian berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala kembali sebutkan di surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adama, wahai anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian libas, pakaian. Untuk apa? Yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kalian. Warisha, dan ada pakaian indah, ada pakaian perhiasan. Walibasut taqwa dalika khair. Tapi jangan lupa, pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Dalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itulah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kalian mau mengingat, agar kalian mau mensyukuri nikmat Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena pakaian adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan berusaha menggelincirkan manusia dengan membuat mereka melepaskan pakaian-pakaian mereka sehingga hilang rasa malu mereka. Dan syaitan telah berhasil dalam menjalankan misi ini, bahkan telah mempengaruhi nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Berhasil setan menanggalkan pakaian keduanya gara-gara dibujuk rayu oleh syaitan, akhirnya memakan buah yang terlarang itu. Hukuman Allah kepada Adam ketika itu apa? Ditanggalkan pakaian mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai syaitan memperdayakan kalian, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan itu telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yanzi'u anhuma libasahuma, di mana syaitan
menanggalkan pakaian mereka, liyuriyahuma sawatihima, agar terlihatlah aurat-aurat mereka. Inilah yang menjadi misi setan tatkala itu. Nah, makanya dalam hal pakaian Rasulullah SAW pun perhatikan. Kita berpakaian, tetapi jangan sampai dengan pakaian kita muncul kesombongan. Jangan sampai berpakaian dengan pakaian yang berlebih-lebihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, sedekahkanlah sebagian harta kalian. Dan ingat, jauhi dua perkara, berlebih-lebihan, israf, dan makhilah, jauhi kesombongan. Karena orang bisa bersombong gara-gara pakaiannya. Karena orang bisa bersombong gara-gara pakaiannya. Maka diingatkan oleh Nabi SAW, jangan sombong. Sungguh gara-gara pakaian orang bisa dijerumuskan ke dalam neraka, bahkan tidak mencium baunya surga gara-gara pakaian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan, simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua penghuni neraka, aku tidak pernah melihatnya, kata Nabi. Di dunia ini tidak pernah aku lihat, di masa itu, ketika itu Nabi sebutkan dua orang ini, salah satunya kata Nabi SAW, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut al-ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Salah satunya kata Nabi, wanita yang berpakaian namun telanjang. Kenapa berpakaian namun telanjang? Bagaimana itu? Ulama menjelaskan, mereka berpakaian tapi sangat tipis menerawang, ketat membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Inilah berpakaian tapi telanjang. Dan banyak kita jumpai wanita yang seperti, na'udzubillah. Nah, pakaian ketat haram bagi laki-laki, bahkan lebih haram bagi para perempuan memakai pakaian yang seperti itu. Nah, ini yang disebut oleh Nabi, aku tidak pernah lihat orang yang seperti ini, kata Nabi. Nabi sebut wanita karena fitnahnya lebih besar. Wanisaun kasiyatun ariyat, wanita yang dia berpakaian tapi telanjang. Nah, kalau dia berjalan berlenggak-lenggok, kemudian kepalanya seperti punuk onta, wanita yang seperti ini tidak bakalan masuk surga dan tidak mencium baunya surga. Padahal baunya surga bisa didapatkan dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi kalau mau masuk surga, mencium baunya surga aja tidak bisa, apalagi masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik, gara-gara pakaian, Pak. Maka jangan remehkan pakaian ini. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, berpakaianlah dengan pakaian yang sopan, berpakaianlah dengan pakaian yang menggambarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang menutup aurat, pakaian-pakaian yang luas. Nah, makanya di antara pakaian-pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun memilih warna-warna yang bagus. Ya, seperti misalnya di antara pakaian yang disukai oleh Nabi, pakaian yang berwarna putih. Rasulullah bersabda, "Ilbasu min siyabikumul bayad." Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian berwarna putih pakaian yang terbaik bagi kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang yang meninggal kalian dengan kafan yang berwarna putih. Ini jamaah sekalian. Walaupun Nabi tidak hanya selalu memakai pakaian putih. Terkadang Nabi memakai sorban berwarna hitam, terkadang berwarna hijau, terkadang berwarna merah. Nah, ini diantara pakaian-pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi ingatkan, jangan memakai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran, pakaian yang dia ingin lain dan tampil beda dari yang lain.
Nah, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari pakaian yang Nabi ingatkan juga, hati-hati dari berpakaian yang menjadi simbol-simbol orang kafir. Karena Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam kaum golongan tersebut. Jadi jangan berkata, "Oh, cuman pakaian aja lah." Masa dipermasalahkan pakaian? Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada sahabat memakai pakaian khusus yang dipakai orang kafir, kata Nabi apa? Jangan kau pakai pakaian yang seperti itu, karena itu dari pakaiannya orang kafir. Lepaskan pakaian yang semacam itu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun memang dari zahirnya, dari tampilan luar, tapi ingat, tampilan luar bisa masuk dan merasuk ke dalam hati. Ini yang dikhawatirkan. Makanya Nabi melarang kita untuk menyerupai orang kafir. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Semoga menambah ilmu kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.